istri penderita sadisme. Apa yang membuat korban ini masih bertahan dan akhirnya tidak tahan lagi? Nyonya merana di TG. Ingin rasanya saya bertemu ibu buat menumpahkan beban batin yang selama ini menggerogoti jiwa saya. Diri ini seperti sudah tidak berdaya lagi. Bila tidak sayang kepada anak-anak dan tidak takut dosa, sudah sejak lama saya bunuh diri. Bagaimana tidak bingung? Dulu saya menikah dengan papanya anak-anak. Sebab saya anggap dialah pria yang bertanggung jawab. Ketika itu umur saya sekitar 23 tahun. Karena orang tua saya tidak setuju, kami kawin lari. Ternyata pilihan saya meleset. Setelah mempunyai 2 anak ketika itu 3 dan 4 tahun, suami saya berselingkuh dan kabur dengan cewek lain, meninggalkan saya dan anak-anak tanpa nafkah. Sejak tahun 1990, saya seorang diri menghidupi anak-anak bertahun-tahun lamanya. Sungguh berat, sebab uang pun tidak seberapa. Saya berusaha mencari pekerjaan yang agak baik, kesana kemari tidak dapat. Pernah juga akan mendapat pekerjaan, tetapi bayarannya begitu mahal, harus dibayar dengan harga diri. Saya tidak rela menyerahkan tubuh saya. Akhirnya saya pikir harus menikah lagi demi sesuap nasi. Singkatnya, saya menikah lagi setelah 1 tahun pacaran. Juga tentu ada rasa cinta. Ia masih bujangan dan usianya 11 tahun di bawah saya. Sebenarnya pernikahan ini begitu membantu saya. Sebab ada yang membayar sewa rumah, memberi makan dan yang paling penting anak-anak bisa sekolah. Namun inilah awal derita saya. Setiap hari saya harus rela dipukuli jika suami ingin berhubungan intim. Saya ditendangi, diinjak dan dibanting. Bukan itu saja, kata-katanya sangat kasar dan menghina. Kalau saya pergi agak lama atau bercakap dengan tetangga, dia marah. Pertama kali diperlakukan begitu saya kaget sekali dan sangat sedih. Tetapi lama-lama menjadi biasa. Saya rela menahan sakit demi anak-anak. Tetapi dia bukan hanya menyiksa badan saya, juga jiwa saya. Batin saya tidak kuat mendengar kata-kata sangat menyakitkan bila dia sudah ingin menikmati tubuh saya. Ibu Leila. Setiap hari saya mengalah karena saya tidak mau berkelahi. Saya benci kelakuannya. Terlebih kata-kata yang keluar dari mulutnya. Ibu. Tiap kali dia memukuli dan menyumpahi saya dan melihat kepedihan saya, justru membuat suami saya menjadi nafsu. Lantas dia memperlakukan saya seperti orang kesurupan. Saya jadi sering merasa diperkosa. Setelah 1 tahun saya tidak tahan lagi dan kami pun berpisah. Saya dengar mantan suami saya juga akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Sekarang kesulitan lama datang lagi. Saya ingin bekerja sebab ingin memberi makan anak-anak saya. Saya pernah kuliah meski tidak selesai karena menikah. Tolonglah saya, Bu. Tolonglah saya pembaca. Nyonya merana yang bermusibah. Sungguh berat jalan hidupmu. 2 kali dilibas kegagalan perkawinan dan ada 2 anak yang harus dibesarkan sendiri. Begitu beratnya derita itu sampai nyaris saja Anda rela menempuh kematian. Nyonya merana yang baik, saya kira Anda sudah agak beruntung sebab sudah terlepas dari suami yang tampaknya mempunyai kelainan jiwa. Dari gelagatnya kelihatannya ia menderita penyakit sadisme, yaitu kelainan seksual. Di mana kepuasan seksnya dicapai dengan menyiksa korbannya. Tambah kesakitan korbannya tambah puas ia. Kelainan ini tidak banyak diderita orang. Tetapi memang berbahaya, terutama penderita kelas berat. Gak dapat keasyikan menyiksa habis pasangan intimnya, sampai tewas. Bahkan setelah meninggal pun masih memperpanjang kenikmatannya, dengan memotong-motong bagian tubuh korbannya. Ada pula penderita sadis yang hanya terpuaskan seksnya jika melihat darah. Sampai ia memilih dulu bagian badan yang banyak mengeluarkan darah sebelum menusuk dengan benda tajam atau menyayatnya. Membuat rasa sakit ini bukan hanya pada tubuh, dapat pula pada perasaannya. Namun, yang menjadi ukuran sadis adalah siksaan pada badan korbannya. Tidak semua penderita sadis tergolong berat, yang ringan pun ada. Yaitu di mana penderita harus membayangkan dulu berbagai acara penyiksaan pada pasangan intimnya, buat membangkitkan gairah seksualnya.
atau cuma menyayat-nyayat foto atau sepatu dari orang yang digairahinya. Sadisme memang lebih banyak diderita laki-laki. Pasangan yang cocok bagi penderita ini adalah yang menderita kelainan jiwa masokis. Penderita masokis justru mendapatkan kenikmatan seksual ketika merintih kesakitan. Kok betul mereka? Tidak jarang pula kedua kelainan ini berpadu dalam satu orang. Disebut sadomasokis. Komplitlah kelainannya. Dia memati jika orang lain kesakitan. Tetapi ia pun suka jika menderita kepedihan itu. Dalam kasus literatur abnormal psikologi, ada penderita sadomasokis yang dirawat seorang psikiater. Lah mengatakan harus menusuk atau menyayat-nyayat pasangan intimnya agar gairah seksualnya bangkit. Ketika ia akan mencapai titik puas, diminta pasangan intimnya memeluk dia sampai kukunya tertancap dalam di punggungnya. Nyonya merana, tampaknya penyakit mantan suami Anda lumayan beratnya, sampai selain sumpah serapahnya juga harus main hantam, tendang dan banting dulu untuk membangkitkan gairahnya. Jika hubungan ini diteruskan, dan Anda sudah jadi biasa dengan siksaan ini, saya khawatir dia jadi bosan. Dia perlu menemukan lagi cara lain yang lebih kejam, lebih menyakitkan, nyerikan. Syukurlah Anda sudah tidak bersama dia lagi. Bagaimana hubungan Anda dengan orang tua? Sudah akurkah? Bila belum, datangilah mereka dan minta maaflah. Cobalah berembuk dengan seluruh keluarga besar. Apa yang sebaiknya dilakukan? Adakah yang mempunyai usaha kecil-kecilan atau besar-besaran yang dapat Anda bantu? Tidak usah di kota besar, di kota kecil kadang lebih mudah mencari sesuap nasi. Juga hubungi kawan-kawan lama dan tanyakan pendapat mereka. Mungkin ada yang tahu soal lowongan pekerjaan. Ada baiknya menghubungi pula organisasi keagamaan Anda. Seringkali mereka mempunyai akses dengan para orang tua asuh, atau Anda mau bekerja untuk mereka. Jangan putus asa, tetaplah berusaha dan tabah. Tentu disertai berdoa kepada Allah yang Maha Kasih. Siapa tahu ada pula pembaca yang tergerak hatinya mau menolong. Selamat menjadi kuat.